Halo, sahabat Kinia Bali. Kali ini ada cerita menarik yang bisa kalian dengarkan melalui audiobook ini, yaitu Esensi Perayaan Saraswati bagi Umat Hindu, karya I. Gede Swantana. Wedayai, Wedarupayai, Wedantayai. Namo Namah, Guna Dosha, Wiwarjinyai, Guna Dipatayai, Namo, Namah. Tertuang dalam Agastya, Muni, Saraswati Stotram, 11, yang artinya dia merupakan Weda itu sendiri. Wujudnya merepresentasikan Weda, esensinya adalah kulminasi Weda atau Wedanta, sujud kepadanya. Dia yang esensi transendentalnya bebas dari baik dan buruk, namun wujudnya tetap bersinar dengan segala kemuliaan, sujud kepadanya. Saraswati dihubungkan dengan pengetahuan. Apakah wujud, analogi, mitologi, esensi maupun teknologinya? Dia diwujudkan dengan perempuan cantik yang dihiasi berbagai ornamen simbolik. Dia juga diibaratkan air sungai yang mengalir, pengetahuan yang mengantarkan orang mencapai samudera kesadaran. Dalam konsep Trimurti, dia adalah sakti dari Brahma atau Sang Pencipta. Teks di atas menyatakan bahwa Saraswati secara esensi tidak lain adalah inti dari ajaran Weda itu sendiri. Bagi seorang bhakta atau sadaka, Saraswati adalah objek pujaan yang memberikan kekuatan untuk meraih pengetahuan. Wujudnya itu melampaui dualitas baik atau buruk, mulia atau hina. Oleh karenanya, tidak ada hal yang bisa dikerjakan selain sujud kehadapannya. Ketika orang berbicara, dan bicaranya itu berpengaruh, ia dikatakan memiliki Saraswati di lidahnya. Ketika orang mengatakan sesuatu yang benar, atau membicarakan kebenaran, cicak yang berbunyi saat itu dinyatakan sebagai wujud Saraswati yang hadir. Ketika anak-anak belajar, Saraswati adalah dewi yang dipuja dan dimohonkan berkatnya. Ketika orang memiliki daya kreatif yang tinggi, dikatakan Saraswati bersemayam di hatinya. Dikatakan pula bahwa jika sebuah bangsa ingin membangun peradaban tinggi, Saraswati mesti diletakkan pertama. Bahkan Dewa Brahma pun, tanpa sakti Saraswati, ciptaan tidak mungkin terwujud. Demikian seterusnya. Segala jenis kemakmuran dan kemasyuran selalu diawali dengan Saraswati. Bahkan diyakini bahwa, siapapun yang mengutamakan Saraswati, segala yang lainnya akan mengikuti. Bagaimana dengan perayaan Saraswati dewasa ini? Apakah sudah merepresentasikan itu? Apakah perayaan itu berpengaruh signifikan terhadap internalisasi nilai Saraswati? Jika Saraswati diidentikan dengan pengetahuan, seni dan kebijaksanaan spiritual, apakah kemudian perayaan itu membuat mereka telah bijaksana, berpengetahuan luas dan terasa hatinya? Teks menyebut bahwa Saraswati adalah Weda itu sendiri, lalu apakah kemudian perayaan itu menjadi momentum untuk mendudukan Weda di dalam dirinya sehingga tindakannya selaras dengan ajaran yang ada di dalamnya? Jika sudah, maka perayaan itu telah bertuah. Tetapi jika belum, perayaan itu mesti di-reenergize lagi, sehingga momentum itu mampu meluluhkan kesadaran di dalam. Sepertinya, kita perlu merenergize, atau menguatkan kembali energi, karena eviden, jelas, di lapangan belum menunjukkan tuahnya. Bagaimana merenergize sehingga terjadi sesuai harapan? Satu hal di awal yang harus dipahami adalah bahwa Saraswati yang layak disujuti adalah pengetahuan yang ada bersama pikiran kita. Saraswati yang diwujudkan adalah refleksinya. Demikian juga buku yang dibantenin hanyalah refleksinya. Saraswatinya terletak pada pengetahuan yang ada di dalam buku yang kemudian hidup di dalam pikiran. Laku yang kita lakukan pada perayaan Saraswati dengan memuja wujudnya dan menghaturkan banten Saraswati pada buku hanyalah pesan simbolik. Pesan itu diharapkan mengalami proses internalisasi dan Saraswati yang sejati adalah di dalam diri yang mampu mengantarkan seseorang pada kemajuan baik material maupun spiritual. Jika hal tersebut bisa dipahami, maka perayaan Saraswati baru dikatakan bertuah. Jika tidak, perayaan itu tidak ubahnya seperti tukang fotokopi buku. Ia mengkopi banyak buku. Namun tidak satupun isi buku itu menjadi bagiannya. Setiap 6 bulan kita mengulang perayaan Saraswati, tetapi Saraswati yang sejati tidak pernah hidup di dalam diri. Perayaan bisa saja marak, tetapi kita tidak mampu mengaksesnya. Orientasi kita hanya pada perayaan, tidak pada momentum yang dihadirkan di dalamnya. Namun, satu hal yang mesti diperhatikan di sini. Meskipun faktanya perayaan itu belum bertuah, tidak ada satu orang pun yang mesti disalahkan. Mengapa? Pertama, kesadaran itu tidak bisa kolektif. Informasinya bisa diberikan secara kolektif,
tetapi kesadaran terhadapnya hanya bersifat pribadi. Kedua, jika kita menyalahkan, maka menyalahkan itu sendiri adalah anti Saraswati. Sinar tidak pernah menyalahkan gelap. Jika kita masih menemukan kegelapan, itu artinya sinar yang kita bawa belum terang. Sekian dulu cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.